Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami matur, mari kita mendapat puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di aula atau ruangan kelas SD Gembolong 1 dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pagi hari ini kami yang dituakan di SD Gembolong 1, yang mana ada kegiatan khusus yaitu sosialisasi CGP calon guru penggerak. Untuk SD Gembolong 1 ini ada 2 peserta atau 2 personil. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hanifah serta Bu Dewi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di kegiatan sosialisasi ini. Di sini kami akan mencoba menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan selama kami mengikuti kegiatan sifat calon guru penggerak 1 bulan ini. Ini sudah selesai modul 1 dan kami ada tugas untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami dapatkan kepada Bapak Ibu semua. Mengharapkan apa yang sudah kami dapatkan bisa istilahnya memberikan manfaat kepada Bapak Ibu semua. Jadi tidak hanya kami sendiri yang istilahnya nanti menjadi agen perubahan, tapi kami butuh Bapak dan Ibu semuanya untuk melakukan perubahan, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik. Di sini saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan Mbak Dewi. Memang kita berkolaborasi. Jadi kalaulah kami nanti bergerak untuk maju, kami tidak bisa sendiri. Kami membutuhkan Bapak Ibu semua. Mau tidak Bapak dan Ibu bergerak ke arah yang lebih baik? Iya, bergerak supaya siswa kita bisa senang, bisa belajar dengan menyenangkan. Mau ya? Di sini lanjutan dari apa yang sudah disampaikan Bu Dewi, tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada anak. Maksudnya di sini berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Itu dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih kepada anak boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Itu adalah apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Untuk pendidikan yang berpihak pada anak di situ tertulis pemikiran tentang berhamba pada anak itu tercetus dari suatu penyesalan yang pernah dirasakan oleh Suwardi. Suwardi itu nama lain dari Ki Hajar Dewantara, menghadapi setumpuk pekerjaan yang belum terselesaikan. Nah, dulu itu Pak Haji atau Ki Hajar Dewantara itu pernah diasingkan di luar negeri, Nah, di Belanda. Di situ pada saat itu beliau banyak sekali pekerjaan. Nah, beliau mempunyai seorang anak perempuan, Ni Asti. Pada saat itu Ni Asti itu rewel. Nah, kita bagaimana Bapak Ibu? Kalau misalnya pekerjaan kita banyak sekali, anak kita rewel, soy. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Sama seperti dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, anak beliaunya. Apa yang dilakukan? Saya merinding ini. Iya, pada saat itu beliaunya itu marah, terus mengangkat anaknya ditaruh di luar. Pada saat itu padahal apa? Musim salju. Apa yang terjadi dengan Ni Asti? Iya, Ni Asti pada saat itu karena suasananya musim salju, beliaunya itu hampir kaku. Saya tanya pas itu juga hampir kaku, Nah, pada saat itu Ki Hajar Dewantara belum menyadari. Pada saat itu setelah beliaunya sudah hampir selesai dalam pekerjaannya, baru ingat, anakku tadi
ingat kalau mie asti itu beliau taruh di luar rumah. Nah, beliaunya setelah itu menyesal sekali. Ya, kenapa menyesal? Gara-gara pekerjaan saja, ya, anaknya sampai ditelantarkan. Seperti itu. Ya. Mungkin untuk ceritanya sih seperti itu. Saya kalau misalnya sampai terharu. Misalnya seperti itu. Kadang kita sendiri juga, pada anak kita, pada anak didik kita, itu juga seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan ini atau diharapkan meminimalkan untuk apa? Anak itu supaya apa? Dia bisa mendapatkan haknya. Okay? Kita sebagai guru tidak mengurangi atau mendolimi apa yang menjadi hak anak. Pak, slide selanjutnya. Untuk yang keempat, dasar pemikirannya anak, ya, bukan tabula rasa. Pernah mendengar tabula rasa? Itu apa ya? Tabula rasa. Siapa membuat tabula rasa? Apa yang panjenengan pahami selama ini tentang tabula rasa? Apa? Oh iya. Makasih belajar. Anak itu dianggap sebagai kertas kosong di mana kita bisa menulisinya sebebas mungkin. Apa yang kita inginkan ke anak bisa kita paksakan ke anak. Nah, setelah mempelajari ini, pemikiran ya, saya terutama itu terbalik 180 derajat. Ternyata tidak seperti itu. Anak itu punya kodrat, punya kodrat sendiri. Kalau dulu-dulunya mungkin agak malah, kalau ngajar ya kita cuma menyampaikan apa yang sesuai dengan materi di buku. Kita ajarkan, kita sudah selesai seperti itu. Tapi untuk anak, ya, itu hal itu mungkin tidak membekas, karena selama ini kita hanya prestasi yang kita inginkan. Apa anak itu pokoknya so ini, ya. Nah, setelah belajar ini nanti diharapkan tidak hanya seperti itu. Selain anak bisa mencapai prestasi, juga bisa bahagia dengan apa yang mereka lakukan, ya. Menebarkan laku anak dengan kekuatan konteks diri serta sosio-kultural budaya. Dengan cara seperti itu maksudnya kita melakukan pembelajaran yaitu dengan cara apa yang ada sesuai dengan budaya daerah kita. Kalau kita mengajarkan misalnya pembelajaran bisa dihubungkan dengan pada kemarin kalau misalnya SPBKPK itu dengan permainan sosiokulturalnya bisa dengan anak gunung, ya. Untuk pendidikan abad ke-21 yaitu well-being itu sama, bisa well-being di situ anak bisa belajar dengan nyaman, dengan senang, ya. Lanjut kita ke modul yang keempat yaitu tentang budaya positif. Kita berusaha supaya apa yang kita inginkan terjadi pada murid itu akan menjadi budaya-budaya positif dan sehingga ekosistem kita akan juga berubah menjadi yang lebih baik lagi. Nah, paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, di situ ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau terhadap teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, di situ kalau masuk stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, memaksakan kehendak. Kita punya pandangan dan memaksa orang lain untuk bisa sesuai dengan pandangan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau kita di sini stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain, tapi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan. Jadi kita berusaha lebih luas lagi. Terus stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah
itu. Ya, jadi kita yakin siswa ini dia melakukan itu karena mereka mempunyai tujuan. Ya, tujuannya apa? Karena mereka ingin diperhatikan atau karena mereka di rumahnya seperti apa? Seperti itu. Di situ tulis stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira kalau Bapak Ibu dikontrol juga bagaimana rasanya? Gak nyaman ya, gak enak ya. Nah, kita ubah paradigmanya, yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi jangan berusaha kita untuk mengontrol orang lain melakukan apa yang kita inginkan. Nah, kita hanya bisa setidaknya kita mengarahkan ya. Kalau kita ngajak mungkin bisa, tapi kalau kita mengontrol, memaksa itu akan sangat sulit sekali. Memaksa ada pada saat rujukan gagal, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita murid rame, kita memaksa tapi gagal, mungkin rasanya bagaimana? Terus kita berusaha lagi untuk melakukan apa di situ, untuk kita lakukan dengan teori kontrolnya, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita terhadap siswa, kalau misalnya melakukan kesalahan, kita melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Kenapa mereka melakukannya? Kita harus tahu apa yang menjadi landasan atau tujuan yang mereka lakukan. Model berpikir menang kalah untuk teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita melakukan sesuatu itu supaya kita menang dan kita bisa melakukan. Next. Apa makna disiplin yang Bapak Ibu pahami selama ini? Disiplin adalah waktu, seperti itu ya. Ya. Nah, untuk disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Terus kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Biasanya siswa ya datang ke sekolah supaya tidak terlambat karena apa? Biasanya karena apa? Takut. Ya. Nah, kita tadi untuk dalam budaya positif ini tadi kita rubah. Ya, jangan hanya karena takut, tapi memang tuntutan mereka, tuntutan dari mereka sendiri, kesadaran dari mereka sendiri tanpa ada paksaan atau rujukan dari orang lain. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, di sini satu, teorinya apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi sifat, kalau misalnya tuntutannya tidak datang terlambat, tapi mereka datang terlambat. Nah, mereka punya motivasi tersendiri. Ya. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu disebut motivasi eksternal. Untuk yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal juga. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang kita berusaha untuk mencapai yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Ya, menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Next. Nah, ini tadi sudah ya, merdeka. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Merdeka. Jadi kita bisa merdeka, bisa memerintah diri sendiri kita menjadi lebih baik lagi. Next. Nah, budaya positif itu bisa kita lakukan, yaitu jalan satu, yaitu tentang peraturan kelas. Di setiap kelas pasti ada peraturan deh. Setiap kelas sekolah kita mesti ada peraturannya. Ya, siswa harus bagaimana ketika belajar, terhadap temannya harus
ada, atau malah kita sendiri sebagai guru sudah menetapkan aturannya. Kalau kontrol itu kudu ngene seperti itu ya. Misalnya sudah ada dan siswa kita paksa untuk melakukannya. Bagaimana rasanya kalau melakukan sesuatu kita terpaksa, nggak enak ya. Nah, di sini kita mengubah paradigma tersebut, ya peraturan harus ditaati, memang harus ditaati. Tapi kalau peraturan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, misalnya juga akan sulit, atau apa yang sudah kita lakukan, ya tidak sesuai dengan kita lakukan, akan sulit. Nah, di sini diperlukan suatu keyakinan kelas. Tiap-tiap kelas itu melakukan suatu keyakinan. Dengan cara apa? Kita sebagai guru mengajak siswa, ya, atau menanyakan pada siswa apa yang mereka inginkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang suatu peraturan itu karena peraturan tersebut memang yang membuat adalah kita sebagai warga kelas. Jadi kita nanti akan berusaha untuk mewujudkan peraturan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak lain. Nah, kalau sudah keyakinan kelas itu bisa kita buat dan semua anggota kelas itu bisa melakukan, itu nanti diharapkan lingkungannya akan menjadi lingkungan yang positif. Jadi tiap-tiap guru, misalnya saya di kelas 5 melakukan keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu kita lakukan tentunya yang baik-baik ya, dan itu sudah disepakati oleh guru dan siswa. Jadi buat kesepakatan kita kelasnya ini pengennya bagaimana. Seperti itu kita istilahnya mengajak siswa untuk membuat kesepakatan tersebut atau aturan-aturan yang akan berlaku di kelas tersebut. Nah, diharapkan dan lingkungan positif itu nanti akan tercipta budaya yang positif. Jadi kalau tiap-tiap kelas sudah melakukan keyakinan kelas, sudah melakukan sesuatu yang baik, diharapkan lingkungannya itu juga akan menjadi lingkungan yang positif. Semuanya akan menjadi baik, itu adalah harapannya. Nah, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelajaran atau pelatihan? Untuk mendukung motivasi estetik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan tersebut. Ya. Kalau sekedar peraturan itu biasanya masih banyak yang melanggar, tapi kalau sudah sesuai dengan keyakinan, apa yang diyakini oleh masing-masing pribadi, masing-masing di tiap-tiap kelas tersebut, kalau itu akan menjadi lebih baik lagi. Itu adalah contoh-contoh kesepakatan kelas yang diyakini. Kami murid dan guru saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli. Next. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Mungkin kalau untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditutup apa? Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya kira-kira apa? Supaya kalau misalnya kita cuma membuat peraturan dilarang mengganggu orang lain, tapi mereka tidak yakin dengan aku tahu nggak boleh. Nah, kalau misalnya mereka sudah tahu apa akibatnya atau apa yang sudah diyakini, misalkan nanti kalau itu sesuai dengan keyakinannya akan lebih mudah mereka lakukan. Next. Nah, di situ tadi jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan di slide sebelumnya tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Mereka memiliki tanggung jawab. Jadi yakin tanggung jawab itu akan lebih baik lagi dibanding siswa disuguhi dengan peraturan-peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, di situ menghormati untuk keyakinan kelasnya. Itu sudah jelas ya. Untuk
keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas dengan peraturan. Ya, bisa dilihat. Next. Dihukum oleh pembacaan. Ya, dihukum oleh pembacaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang kita harus memperhatikan seperti itu. Apa tahu pengaruhnya? Apa tahu akibatnya? Penghargaan, menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan itu. Ya, salah satu akibat berbagai akibat yang akan terjadi jika kita tidak paham atau tidak menggunakan keyakinan kita. Ya, sikap anak atau apa? Sudah ada sekolah impian ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa murid-murid kita itu sadar, ya, sadar bahwa apa yang mereka lakukan apa. Ya. Guru-guru di sekolah itu saya di situ ada kalimat bukan berarti kalimat itu bisa panjenengan isi sesuai keinginan Bapak Ibu sendiri. Ya, jadi yang panjenengan inginkan pada murid itu apa? Yang inginkan terjadi di sekolah kita ini apa? Ya. Yang ingin terjadi atau dilakukan oleh guru atau teman kita itu apa? Di sini masuk ke dalam visi, ya, visi kita sebagai guru. Dan terima kasih sekali Bapak Ibu untuk kesediaannya meluangkan waktu mendengarkan kami. Semoga apa yang kami berdua sampaikan sedikit harapan kami bisa sedikit saja bermanfaat bagi Bapak Ibu. Kalau bisa bermanfaat banyak itu puji Tuhan. Bu Hanifah mau lanjutkan ya? Terima kasih sudah ya. Untuk selanjutnya kami minta refleksi untuk kegiatan hari ini dari Bapak atau Ibu. Ya, istilahnya setelah panjenengan melakukan kegiatan hari ini bersama kami, mungkin bagaimana perasaannya atau apa yang ada perubahan pemikiran dari Bapak Ibu tentang kegiatan hari ini, boleh dari penyampaian dari kami atau dari apa yang sudah panjenengan dapatkan melalui kegiatan ini. Saya dari peserta ini menyampaikan materi atau manfaat apa yang terdapat dari acara ini, yaitu pertama, guru harus bisa memahami karakter siswa. Yang kedua, semoga harapan kami dengan adanya kegiatan seperti ini, khususnya pada saya, bisa menambah wawasan dan insya Allah kita terapkan pada anak didik kita. Dan diusahakan untuk pelaksanaan seperti ini waktunya agak pagi aja, biar pikiran kita kan masih fresh, bisa menerima apa yang disampaikan oleh Ibu Hanifah dan Ibu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur. Kegiatan hari ini menurut Bapak Ibu bermanfaat? Jujur ya? Silakan ya. Ya, alhamdulillah sekali kami di sini menyampaikan juga istilahnya sangat senang ya mungkin. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya yaitu adalah penutup. Monggo untuk acara hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.